Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Ardi Wijaya, NIM 2120211059. Di sini saya akan sesi tanya jawab UAS Pendidikan Agama Islam. Soal pertama. Jelaskan pengertian akhlak, perbedaan akhlak dengan moral dan etika, kedudukan akhlak dalam Islam serta hubungan akidah, ibadah dengan akhlak. Menurut bahasa etimologi, kata akhlak ialah bentuk jamak dari kata khuluq dalam kurung khulukun yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. 1. Perbedaan akhlak dengan moral. Istilah moral berasal dari bahasa Latin mores, yaitu bentuk plurgal dari mos yang berarti adat kebiasaan. Moral adalah baik buruk dari perbuatan dan kelakuan. 2. Perbedaan akhlak dan etika. Kata etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti kebiasaan, yaitu berdasarkan pada inti sari atau sifat dasar manusia, baik dan buruk. Etika adalah teori tentang perbuatan manusia. Kedudukan akhlak dalam Islam menduduki peranan penting dalam kehidupan manusia, menjadi standar nilai bagi suatu bangsa atau menjadi ukuran nilai pribadi seseorang. Pada dasarnya, antara akidah, ibadah, syariah, dan akhlak itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu hubungan dengan yang lain. Sedangkan ibadah itu sebagai syariat yang ditegakkan yang menjadi indikator dari iman seseorang. Pertanyaan kedua, jelaskan pengertian akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah serta berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak mahmudah ialah suatu sikap yang diperintahkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Akhlak terhadap Allah adalah sikap dan perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia terhadap Allah. Dan akhlak mazmumah adalah kebalikan dari akhlak mahmudah, yaitu akhlak tercela. Semua bentuk kegiatan yang bertentangan dengan akhlak terpuji. Contoh akhlak mahmudah: sholat, sedekah, berbakti pada orang tua. Contoh akhlak mazmumah: sombong, iri, dengki, takabur, aniaya, dan lainnya. Pertanyaan ketiga, jelaskan pengertian ibadah, dasar hukum ibadah, tujuan dan macam-macam ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah juga diartikan sebagai hubungan manusia dengan yang diyakini kebesaran dan kekuasaannya. Jika kebesarannya yang diyakini adalah Allah, artinya menghambakan diri kepada Allah berarti merendahkan diri serta tunduk. Ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu. Ibadah adalah taat, dasar hukum ibadah. Tujuan Allah menciptakan manusia sangatlah jelas tertulis dalam Al-Quran sebagaimana tertera dalam surat Al-Mu'min 115. Artinya, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak dikembalikan kepada kami? Tujuan dan sebab-sebab ibadah. 1. Sebagai tanda cinta manusia kepada Sang Pencipta. 2. Sebagai tunduk dan patuh kepada Allah. 3. Sebagai disiplin. 4. Sebagai tanda mendekatkan diri kepada Allah. 5. Sebagai tanda komitmen muslim terhadap dan larangan Allah untuk keselamatan hidup. Macam-macam ibadah dalam kehidupan sehari-hari. 1. Sholat. 2. Zakat. 3. Puasa. 4. Haji. Pertanyaan keempat, jelaskan ruang lingkup muamalah dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Muamalah adalah hubungan antar manusia. Ketetapan Allah dalam masalah muamalah terbatas pada yang pokok-pokok saja. Penjelasan Nabi tentang muamalah tidak terperinci seperti bahasan ibadah, sehingga untuk muamalah sangat mungkin dikembangkan melalui ijtihad. Contohnya, jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, perburuhan, dan lain-lainnya.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.